Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bapak harap pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, pagi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tentang teks editorial, di mana yang akan dibahas pada pagi hari ini adalah tentang struktur teks dan ciri kebahasan teks editorial. Nah, target pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Kemudian dari menganalisis struktur, kita yang pertama adalah menganalisis struktur teks editorial. Yang kedua, menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan mampu untuk menganalisis struktur teks editorial dan dua, menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Anak-anak sekalian, apa sih struktur teks editorial itu? Baik, pertama kita lihat dulu, editorial merupakan termasuk ke dalam jenis teks eksposisi, seperti halnya ulasan dan teks-teks sejenis diskusi. Dengan demikian, struktur umum dari teks editorial meliputi pengenalan isu, argumentasi, dan penegasan. Sekali lagi, Bapak tegaskan, struktur teks editorial terdiri dari pengenalan isu ataupun tesis, yang kedua, pendapat argumen, dan yang ketiga, penegasan ulang. Selanjutnya, kita beralih ke pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Contoh seperti yang anak-anak lihat di layar, anak-anak baca sendiri contohnya, nanti kita simpulkan bersama-sama apa sih sebenarnya pengenalan isu. Sambil dibaca, kita lanjutkan terlebih dahulu. Yang kedua, itu adalah penyampaian pendapat atau argumen. Penyampaian pendapat atau argumen, bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Pada bagian pendapat atau argumen, itu terdiri dari kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Contoh bisa dilihat di bawah ini, contoh dari prediksi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Anak-anak bisa lihat contohnya di bawah ini. Sambil dibaca contohnya, kemudian nanti kita bisa diskusikan bersama-sama ini. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial tergolong dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Berikut ini ciri-ciri dari bahasa jurnalistik teks editorial. Yang pertama, kalimat retoris. Yang kedua, kata-kata populer. Yang ketiga, kata ganti penunjuk. Yang keempat, konjungsi kausalitas. Apa sih kalimat retoris itu? Apa sih kata-kata populer itu? Apa sih kata ganti penunjuk itu? Dan juga apa sih konjungsi kausalitas? Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan kalian anak-anak. Nanti kita akan bahas sepanjang dan selebar apapun nanti. Yang jelas, dari ciri teks bahasa dan teks editorial itu ada kalimat-kalimat yang ada bahasa jurnalistik yang terdiri dari kalimat yang barusan Bapak sebutkan. Selanjutnya, baik, kita bahas. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Apa penggunaan kalimat retoris? Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah. Contoh, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Benarkah
pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai wacana Pertamina menaikkan sewenang-wenang. Itu adalah contoh kalimat retoris. Jadi kalimat retoris itu adalah kalimat yang tidak memerlukan jawaban. Selanjutnya adalah penggunaan kata-kata populer. Menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius, dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Dalam teks kado tahun baru 2014 dari Pertamina, contoh kata-kata populer adalah terkaget-kaget, pencitraan, dan menengarai. Contoh, masyarakat sebagai konsumen terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Jadi ada dua kata populer di sini. Yang pertama terkaget-kaget dan sosialisasi. Kemudian yang kedua, kita mengapresiasi langkah cekatan pemerintah dalam mengapresiasi kenaikan harga LPG. Di sini ada kata-kata populer cekatan dan juga mengapresiasi. Lanjut, yang ketiga adalah kata ganti petunjuk. Menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contohnya ya, yang pertama, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Harga itu merupakan kata ganti penunjuk. Kemudian yang contoh lainnya, berdasarkan simpulan rapat itulah Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kg yang diumumkan pada hari Minggu kemarin. Kata penunjuk, kata ganti penunjuk di sini ada kata rapat itulah. Kemudian yang ketiga, rasanya mustahil kalau pemerintah dalam hal ini Menko Equin dan Menteri BUMN tidak tahu. Contoh kata ganti penunjuk di sini adalah hal ini. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Yang keempat adalah konjungsi kausalitas. Banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, sebab, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Contoh, masyarakat sebagai konsumen terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Di sini konjungsi kausalitasnya itu adalah karena. Bapak lanjutkan. Malah boleh jadi ada politisi yang mengkategorikan sebagai reaksi yang cenderung bersifat pencitraan sehingga terbangun kesan bahwa pemerintah memperhatikan kesulitan sekaligus melindungi kebutuhan rakyat. Di sini konjungsi kausalitas adalah kata sehingga. Baik, demikian materi yang Bapak bisa sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita tetap menjadi manusia yang penuh dengan motivasi baik, dan kedepannya kita tetap menjadi orang yang baik dan selalu melaksanakan dan belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.